Baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kemahiran berbahasa di depan umum melalui pendidikan dan pelatihan di Asosiasi ya, Sukajadi, Kota Bandung. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kemahiran bahasa, ya, dalam meningkatkan kemahiran berbahasa di depan umum melalui pendidikan dan pelatihan di Asiyah, ya, Asiyah Sukajadi, Kota Bandung. Ditulis oleh Uum Bariah dari STKIP Siliwangi, Bandung. Di mana penelitian ini telah dipublikasikan pada jurnal Empowerment volume 2 nomor 2 September 2013. Baik. Kita lanjut pada bagian pendahuluan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran manusia sebagai makhluk sosial pastilah akan bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Dalam aktivitas berinteraksi, tentunya dibutuhkan strategi agar pesan yang disampaikan kepada mitra dapat diterima, ya. Agar pesan yang disampaikan kepada lawan bicara dapat diterima dan difahami dengan baik. Nah, itulah dibutuhkan pengetahuan, komunikasi, teknik komunikasi yang tepat sehingga pesan yang akan kita sampaikan itu bisa diterima oleh lawan bicara kita. Bisa diterima oleh audiens. Kegiatan berkomunikasi dapat dibagi menjadi dua arah, ya, dapat dibagi menjadi dua ranah, yaitu formal dan informal. Komunikasi dalam ranah formal artinya menyampaikan informasi kepada mitra dalam forum resmi, dengan tema tertentu, dan dengan adab serta kostum resmi. Nah, ya. Sebaliknya kalau informal berarti dia disampaikan pada forum yang tidak resmi, dengan tidak memiliki tema yang spesifik, dan tidak membutuhkan kostum-kostum yang resmi. Nah, apabila kita ingin berdiskusi pada situasi yang non-formal. Selanjutnya, sini dikatakan bahwa keterampilan public speaking tidaklah mutlak dimiliki hanya oleh tokoh-tokoh besar saja. Ya. Tidak pula milik selebritas ataupun artis terkemuka lainnya. Namun dimiliki oleh kita semua. Nah, jadi memang kita sama-sama melatih kemampuan berbicara kita di hadapan umum ya melalui ya persiapan. Melalui pengetahuan yang cukup akan bidang yang akan kita sampaikan. Melalui kedisiplinan ya dalam menimba ilmu sehingga kita bisa terlatih untuk menata komunikasi kita dengan baik. Apabila kita ingin menjadi seorang pejabat, orang pemimpin, maka kita mutlak kemampuan public speaking haruslah kita miliki. Jangan sampai kita telah menduduki posisi tertentu namun kita masih kesulitan ya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita informasikan pada karyawan ya. Namun kita belum dapat memiliki keahlian di bidang public speaking. Nah, ini makanya sama-sama kita belajar agar kita mampu menyampaikan pesan dengan baik kepada karyawan kita, kepada bawahan kita. Kita lanjutkan lagi. Tarigan pada tahun 88 pada halaman 15 mengatakan bahwa berbicara merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Ya, gagasan, kita ada ide, kita ada topik, ya, kita ada informasi maka kita sampaikan
pada karyawan kita. Maka kita sampaikan kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita, kepada pimpinan kita, pada audiens, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, maka kita harus mengerti karakteristik dari audiens tersebut. Terus mengerti karakteristik dari lawan bicara kita, sehingga kita bisa menyesuaikan bagaimana pola-polanya, bagaimana formulanya. Berdasarkan batasan tersebut, tersirat sebuah makna bahwa perihal berbicara, ya, perihal berbicara atau berpidato harus disesuaikan dengan pendengar. Dengan kata lain, sebelum berpidato, pembicara harus memahami pendengar dengan siapa berpidato dan untuk kebutuhan apa ia berpidato. Tujuannya apa? Agar gagasan yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain, dapat diterima oleh lawan bicara, dapat diterima oleh audiens. Karena hakikat berbicara, hakikat berpidato adalah berkomunikasi. Oke? Tarigan pada tahun 1997 pada halaman 34 mendefinisikan berbicara sebagai keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Ya. Keterampilan, skill, send the message, using communication. Ya. Jadi ketika kita memiliki keahlian di bidang komunikasi, maka percayalah, orang lain umumnya akan mudah percaya kepada kita. Orang lain akan menyetujui apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita mampu meyakinkan kalimat demi kalimat dengan struktur tata bahasa yang baik, dengan adab yang benar, dengan kostum yang sesuai, maka yakinlah keadaan tersebut akan memudahkan kita untuk bisa mendapat kepercayaan dari orang lain. Pesan tersebut akan diterima oleh pendengar apabila disampaikan dengan nada yang runtut dan jelas. Nada yang runtut dan jelas. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ya. Gimana pikirannya, bagaimana gagasannya, bagaimana perasaan. Nah, itu yang memang ya harus kita sampaikan. Ya. Yang pada gilirannya, message, ya, tujuan dari pidato tersebut bisa diterima, lalu bisa dilaksanakan dengan baik. Dikatakan pula, semakin terampil seseorang dalam berbicara, maka akan semakin terampil dan mudahlah ia berpidato untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaannya kepada orang lain. Serta semakin jelas jalan pikirannya, karena sesungguhnya bahasa seseorang itu mencerminkan pikirannya. Nah, ya, bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Jadi, memang kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menyampaikan ide-ide dengan cemerlang apabila kita banyak tahu. Nah, kita bisa banyak tahu apabila kita banyak belajar, kita banyak membaca, kita banyak mencari informasi-informasi yang up to date, untuk kemudian kita sampaikan kepada siswa, kepada mahasiswa, kepada audiens, kepada karyawan, sehingga mereka mengerti apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Pada gilirannya, produktivitas perusahaan akan meningkat. Kenapa? Karena pimpinannya terampil dalam menyampaikan ide-ide yang brilian, ide-ide terkini. Jangan sampai kita justru kesulitan. Ya. Skill ini sangat dibutuhkan oleh para kalangan marketing, katakanlah. Oleh eksekutif manajer yang memiliki bawahan dan staff, oleh pimpinan utamanya. Oke, lanjutkan lagi. Ahmadi pada tahun 1990 pada halaman 18 mengemukakan pendapatnya mengenai hakikat keterampilan berbicara. Menurutnya, keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Ya, ada 4. Kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain.
Nah, ketika kita mampu untuk menyampaikan teknik komunikasi, teknik public speaking yang benar sesuai dengan tata aturan, ya, sesuai dengan tata aturan yang telah ditentukan, maka percayalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, ya, kehendak yang ingin kita sampaikan dan perasaan kita yang ingin kita utarakan itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, itulah salah satu fungsi dari public speaking. Oke, saya kira cukup. Terima kasih.